kamu udah kerja keras, tapi kenapa tiap akhir bulan uangnya nol lagi? Sebenarnya bukan karena kamu kurang kerja keras, justru kerjamu lebih keras dari orang kebanyakan. Hanya saja kamu memang nggak pernah diajarin buat mengelola uang dengan benar. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana cara mengatur uang secara lengkap, mulai dari psikologisnya, caranya, sampai dengan solusinya. Kalau kita lihat di sosmed, banyak influencer keuangan yang langsung ngasih solusi, kayak catat pengeluaran, bikin budgeting, atau harus ngelakuin ini atau itu. Ini memang nggak salah, tapi langsung ngasih solusi tanpa mencari tahu akar masalahnya, nggak akan memperbaiki kondisi fundamentalnya. Mungkin bulan pertama kamu masih bisa ngikutin, tapi seiring berjalannya waktu, habit burukmu pasti akan balik lagi. Nah, kebanyakan orang memang langsung ngasih solusi, tapi hampir nggak ada yang nanya soal kenapa kamu boros. Kalau cuma disuruh budgeting, itu nggak ngejawab pertanyaan kenapa kamu bisa check out tengah malam padahal kamu nggak lapar. Itu juga nggak ngejawab kenapa kamu beli skincare baru padahal yang lama belum kepakai. Mengatur keuangan itu bukan soal disiplin, tapi soal emosi. Karena secara bawaan, manusia itu bukan makhluk yang sejak awal bisa disiplin, tapi manusia adalah makhluk yang dari dulu udah punya emosi. Ada riset dari University of Michigan yang menemukan fakta bahwa sebanyak 62% keputusan pembelian itu dipicu oleh emotional state, bukan karena kebutuhan. Artinya, lebih dari setengah barang yang kamu punya itu dibeli tanpa rencana. Bukan karena kamu butuh barangnya, tapi karena kamu lagi kepengen aja, dan kamu nggak tahu harus ngapain dengan rasa kepengen itu, akhirnya kamu beli barangnya. Nah, dari sini spending trigger bisa dipetakan jadi beberapa tipe. Ada yang belanja karena bosan, ada yang belanja karena stres, ada yang FOMO, dan ada yang belanja karena butuh validasi. Dan balik lagi, semua ini nggak salah. Hanya saja kalau kita nggak tahu trigger kita belanja, kita bakal boros tanpa ngerasa bersalah. Nah, yang bikin ini bahaya adalah masalah ini lebih parah jika kita bandingin dengan 10 tahun lalu. Di zaman dulu, kalau kita nggak punya duit, maka otomatis kita nggak belanja lagi. Tapi sekarang, walaupun dompet kita lagi kosong, kita tetap bisa belanja. Karena di zaman sekarang, udah ada pay later yang aksesnya bisa dibilang terlalu mudah. Jadi kalau sejak awal kita orang yang boros dan kebetulan nggak punya uang, maka nggak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk belanja. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah identifikasi tipenya. Kalau kamu belanja karena bosen, maka kamu tipe boredom. Kalau kamu belanja karena capek, berarti kamu tipe stres. Kalau kamu belanja karena semua orang punya barangnya, maka kamu tipe FOMO. Dan kalau kamu belanja karena pengen diliatin orang, maka kamu tipe validasi. Sesekali membeli barang dengan alasan karena stres, bosen, atau pengen dapat validasi pun, itu nggak apa-apa. Hanya saja perhatikan frekuensi dan skalanya. Nah, dengan mengetahui kecenderungan kamu belanja, setidaknya kamu nggak lagi hanya ngandalin emosi, tapi logikamu juga kepake. Karena masalah keuangan yang paling susah diselesain, itu bukan karena kamu nggak punya ilmunya, tapi karena kamu belanjanya nggak sadar aja. Kebanyakan orang percaya satu hal yang sama soal uang. Kalau jumlahnya besar, maka semua masalah akan selesai. Kalau gajinya besar, maka hidupnya lebih tenang. Kalau keyakinan ini benar, harusnya orang yang tiba-tiba dapat uang, pasti hidupnya berubah total. Tapi kenyataannya, nggak sesederhana itu. Karena dulu ada penelitian soal orang yang menang lotre. Mereka adalah orang yang mendadak kaya cuma dari beli kupon aja. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata sebagian besar dari mereka justru kembali ke kondisi finansial semula cuma dalam 3-5 tahun aja. Bukan karena uangnya dirampok, dipalak ormas, atau dipajakin pemerintah, tapi karena pola pikir mereka nggak berubah. Di negara kita juga ada versi lokalnya. Dulu sempat ada satu desa di mana warganya menerima uang ganti lahan yang jumlahnya miliaran rupiah. Tapi setelah 5 tahun, kondisi mereka hampir sama kayak sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya hidup lebih berat karena uangnya habis tapi tanahnya udah kejual. Ini bukan soal kurang bersyukur atau kurang pinter, tapi ini soal gimana cara pikir mereka soal uang. Karena kalau kita lihat dari kasus berbeda, sebenarnya ada banyak pengusaha yang sempat bangkrut, tapi dia bisa bangkit lagi cuma dalam beberapa tahun aja. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka udah punya sistem mentalnya. Nah, selanjutnya akan kita jelasin soal cara berpikir keuangan yang benar. Kita nggak bahas skala pengusaha ya, tapi kita fokusin ke tingkat individu aja. Pertama, setiap uang itu setara. Otak manusia itu nggak memperlakukan semua uang dengan setara. Kalau kamu punya saldo di e-wallet, akan terasa lebih gampang dihabisin daripada uang tunai. Kalau kamu nerima THR, uangnya terasa lebih ringan untuk dihabiskan. Dan kalau kamu dapat uang dari serangan fajar anggota DPR, maka uang tersebut bisa dipakai foya-foya.
Padahal secara matematis, uang 100.000 ya tetap aja 100.000, dari manapun asalnya dan dalam bentuk apapun uangnya. Tapi secara psikologis, otak kita menganggap itu berbeda. Nah, fenomena ini disebut sebagai mental accounting, yaitu kita secara nggak sadar suka membuat rekening berbeda untuk jenis uang yang nilainya sama. Nah, ini bukan soal bodoh atau pinter, karena kejadian kayak gini dirasakan semua orang, bahkan orang yang paham keuangan. Karena balik lagi, keuangan itu bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal emosi. Oleh karena itu, yang bisa kamu lakukan hanya satu, yaitu sadari bahwa rekening-rekening mental itu emang ada, dan tugas kita adalah memperlakukan mereka dengan setara. Kedua, bayar dirimu dulu. Kebanyakan dari kita hanya akan menabung kalau ada sisa, tapi endingnya sisa itu nggak pernah ada. Ini bukan kebetulan doang, karena ada penelitian dari University of Chicago yang menemukan fakta bahwa ketika seseorang berencana menabung dari uang sisa, maka kemungkinan berhasilnya akan rendah. Alasannya, ya karena otak manusia itu sangat buruk dalam menghitung angka. Kita selalu merasa bahwa masih banyak uang yang akan tersisa, tapi ternyata ada banyak pengeluaran yang nggak kita duga-duga. Misalnya cicilan, tagihan listrik bulanan, teman yang ulang tahun, atau lain sebagainya. Jadi, apa solusinya? Setiap kali kamu dapat penghasilan, entah itu gaji, hasil jualan, atau serangan fajar, pisahkan sekitar 10% untuk ditabung, sebelum kamu menggunakan uang itu untuk membayar apapun. Jadi, bayarlah dirimu dulu dengan menabung, lalu hidup dengan sisanya. Dan sebenarnya, uang yang kamu sisihkan ini bebas mau berapa, karena masalahnya bukan di jumlah, tapi di urutan cara mengolahnya. Ketiga, upgrade 1, downgrade 1. Biasanya, kalau penghasilan kita bertambah, maka pengeluaran kita juga ikut bertambah. Misalnya, dulu kamu udah puas dengan kopi saset di meja, sekarang harus minum americano seharga Rp20.000. Ini baru satu item aja, belum hal-hal lain kayak transportasi atau hiburan yang juga ikut berubah. Nah, fenomena ini disebut sebagai hedonic adaptation, di mana manusia akan secara alami beradaptasi ke level kenyamanan baru sampai level itu dianggap sebagai standar normal yang baru. Artinya, ketika penghasilanmu bertambah tapi kamu nggak mengelola lifestyle yang ada, maka kamu akan berjalan di tempat yang sama. Nah, solusi dari masalah ini adalah pakai aturan upgrade 1, downgrade 1. Maksudnya, setiap kali kamu mutusin menambah satu pengeluaran baru, maka kamu wajib menghilangkan satu pengeluaran lain yang nilainya hampir setara. Misalnya, kamu mau upgrade lifestyle dengan langganan member gym seharga Rp300.000. Maka yang bisa kamu lakukan, coba cek pengeluaran yang udah ada yang nilainya hampir setara. Misalnya langganan Netflix, Spotify, atau apapun itu. Terus hentikan langganannya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa nikmatin semuanya juga. Karena ketika kamu komit dengan kebiasaan nge-gym, maka itu akan mengambil waktumu. Walaupun penghasilanmu bertambah, tapi waktumu tetap 24 jam juga. Waktu 1 jam nge-gym itu nggak mungkin kan diambil dari waktu kerja atau waktu tidurmu. Jadi perhatikan trade-off-nya ya. Keempat, pasang pagar dulu. Sebenarnya ada banyak orang bisa nabung sekian persen dari penghasilan. Namun ketika keadaan ekonomi lagi nggak baik, justru merekalah yang dirugikan. Bayangannya tuh gini, misalnya kamu rutin menyisihkan uang ke reksadana atau saham, tapi tiba-tiba kamu di PHK atau ada keluarga yang sakit dan butuh biaya mendadak. Apa yang kamu lakukan? Kemungkinan besar kamu terpaksa mencairkan investasi yang udah kamu simpan. Padahal mungkin posisinya masih rugi akibat ekonomi negara lagi buruk kayak sekarang ini. Akhirnya, tujuan investasi yang awalnya biar uang bekerja untukmu, justru kamulah yang bekerja 2 kali buat nutupin kepanikan itu. Jadi sebelum berinvestasi, kamu harus pasang pagarnya dulu. Namanya dana darurat. Bedanya sama tabungan, dana darurat ini bukan buat dikembangkan, tapi cuma buat jaga-jaga kalau kamu lagi kenapa-napa. Makanya tabungan dana darurat ini harus disimpan di tempat yang bisa diambil kapan aja, kayak deposito atau uang cash. Nah, soal jumlahnya, sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulananmu 5 juta, maka target dana daruratmu di kisaran 15-30 juta. Jadi urutannya tuh gini, kalau ada penghasilan masuk, sisihkan uangnya buat dana darurat dulu. Setelah itu barulah bisa investasi. Masalahnya, mempraktikkan semua konsep tadi pasti sangat capek dan menguras energi. Jadi daripada kamu menghabiskan energi buat mengingat setiap pengeluaran yang ada, jauh lebih efektif kalau kamu mendelegasikan semuanya. Nah, semua konsep berpikir tadi kita tuangkan ke dalam financial planner ini.
Dengan financial planner, kamu nggak perlu repot lagi buat menghitung uang secara manual, karena semua alur keuanganmu mulai dari pendapatan, tabungan, sampai pengeluaran, semuanya udah otomatis tersusun rapi. Cara pakainya juga gampang. Kamu cukup isi datanya, lalu biarkan template ini yang bekerja. Dan biar prosesnya nggak ngebosenin, planner ini juga dilengkapi dengan visual grafik yang lucu dan enak dilihat oleh mata. Desainnya sangat ramah pemula dan bisa diakses di mana aja, baik di smartphone, tablet, maupun laptop. Mengatur uang itu nggak menyiksa kalau kamu tahu alatnya. Jadi buatlah dirimu di masa depan berterima kasih atas keputusan hidup yang kamu ambil hari ini. Misalnya dengan beli planner ini, linknya ada di deskripsi. Pada akhirnya, kebiasaan adalah fondasi dari semuanya. Dalam buku The Richest Man in Babylon, disebutkan bahwa setiap uang yang kamu simpan, ibaratnya adalah seorang budak yang bekerja untukmu. Maksudnya, dia akan bekerja untukmu tergantung gimana cara kamu mengaturnya. Selain itu, kekayaan juga nggak dibangun dari satu momen besar, tapi ia dibangun atas keputusan-keputusan kecil yang terus kamu ulang. Caranya mulai cari penghasilan, audit, dan rencanakan pengeluaran, lalu investasikan. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.